Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris. Sekarang dosen di jurusan Teknik Mesin, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Saat ini saya mengajar mata kuliah Teknologi Mekanik. Adapun deskripsi mata kuliah praktek Teknologi Mekanik ini dibagi menjadi job bobot, job milling, job gerinda, dan job kerja bangku. Saat ini saya mengampu pada job milling. Adapun job milling memiliki capaian pembelajaran yang pertama itu mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen pada mesin milling. Yang kedua, mahasiswa dapat mengoperasikan mesin milling. Dan yang ketiga itu adalah mahasiswa dapat menciptakan produk sesuai dengan gambar kerja yang telah disediakan. Nah, untuk proses pembelajaran pada milling itu dilaksanakan dengan metode demonstrasi, yaitu yang pertama dosen pengampu akan mendemonstrasikan cara pemakaian alat dan bahan, kemudian cara untuk membuat produk dari benda kerja yang telah disediakan. Nah, setelah itu selesai, kemudian mahasiswa akan lanjut mengerjakan proses praktikum secara mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya pada proses job milling dapat kita lihat pada video berikut. Sebelum praktikum dimulai, akan dilaksanakan apel terlebih dahulu, di mana mahasiswa akan diabsensi dan diberi pengarahan tentang job yang akan mereka kerjakan selama praktikum. Nah, setelah itu mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok menurut dengan job masing-masing, seperti yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan melakukan praktek mata kuliah Teknologi Mekanik 1 itu dengan mata kuliah milling. Ya, sekarang kita akan menggunakan alat yaitu milling konvensional. Nah, sebelum kita masuk ke alatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dan kegunaan alat ini, ya, dan komponen pada alat ini. Nah, tujuan dari kalian praktikum hari ini yaitu yang pertama itu kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian pada mesin milling. Kemudian yang kedua itu kalian dapat mengoperasikan mesin milling. Dan yang ketiga kalian dapat membaca gambar sesuai dengan produk benda kerja yang akan kita bikin. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah menggunakan ini dulu? Belum ya, biasa. Namanya adalah milling konvensional. Yang ini adalah tipenya tipe vertikal karena mata bor ini tidak lurus terhadap benda kerja. Ya. Kemudian pada milling ini, ada komponen elektrikal, yaitu komponen kelistrikan, sama komponen mekanikal di benda ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai praktek, apa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Yang pertama itu job sheet. Ya, kita harus dapat membaca dan mempunyai job sheet. Ya, karena semua prosedurnya ada di sini. Ya. Nah, pada job milling berikut, inilah modul yang akan kita gunakan. Kita akan membuat balok bertingkat dengan ukuran 30 x 30 mili. Nah, kemudian bahan yang kita gunakan yaitu bahan dari ST37 dengan ukuran 32 x 32. Nah, peralatannya seperti yang kita lihat berikut.
kemudian cutter, ya cutter, kemudian benda kerja nanti yang akan kita miling, kemudian palu, kemudian kunci ragum, kemudian kunci cutter, ya, dan terakhir ya kain ya untuk lapnya. Nah, saya akan jelaskan dari komponen kelistrikan. Nah, kemudian coba berbaris sebelah sini. Nah, pada komponen elektrikal nanti ada tombol pantau, tombol memutar arah, tombol memutar timbal, dan tombol mematikan. Ya, kalau pada posisi 0 berarti masih dalam keadaan mati. Ya, kemudian kita hidupkan. Nah, saat ini kemudian kita tinggal. Putaran spindle ini tergantung masa operasi. Kalau kita salah dari jam, kita lihat putarannya. Ya, kita salah atau nah, seperti ini. Ya, kalau dia putarannya berarti kalau kalian nanti dapatnya dia berarah dari jam, otomatis kita bisa putar kebalikannya. Nah, dia akan berputar. Nah, kemudian ini tombolnya, ya, saya kembalikan lagi ke awal. Nah, pada komponen mekanikal ada namanya eretan atas. Ya, eretan atas ini fungsinya untuk maju mundur kepala kaca nanti. Ya, ini bisa putar. Jalan. Itu posisi kepala kacanya. Ya, kemudian ada eretan horizontal. Ya, nah ini untuk kiri kanan. Ya, tahan. Nah, dan terakhir ada eretan vertikal. Ini untuk maju mundurnya. Nah, ini untuk naik turun. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Ya. Selanjutnya kita coba masang benda kerja. Pasang benda kerja sebelumnya kita pasang dulu cutternya. Ya. Untuk memasang cutter kita buka ini. Kemudian kita posisikan seperti ini. Ya. Kemudian posisikan. Nah. Nah, kemudian kita kunci dengan masuknya dari bawah, kemudian yang di atas ditahan. Ya. Oke, kalau sudah kuat, coba kita hidupkan. Nah, selanjutnya kita coba untuk memasang benda kerja. Ya, untuk pasang benda kerja itu kita ambil benda kerjanya, kemudian palu sama kunci ragum, satu lagi sama besi paralel ini sebagai penahan. Ya, nanti kita posisikan ini, kemudian kita kunci. Mati ini. Cukup. Nah, sekarang kita akan seperti yang di job set, kita akan bikin dia ukuran 30x30. Nah, jadi kita harus meratakan permukaan benda kerja ini sebesar 1 mili di atas dan 1 mili di bawah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita hidupkan dulu mesinnya. Nah, kemudian kita posisikan nol. Posisi nolnya itu saat menyentuh benda kerja. Ya.
ditaruh di 0, jangan dia sampai bergerak lagi. Kita makan misalnya 0,4 dulu. Nah, pelan-pelan aja ya. 0,4. Nah, baru nanti kita jangan lupa airnya. Nah, baru kita jalankan ya horizontal. Kemudian kita geser. Kalau dia terlalu belum dalam, nah kita tambah saja, kita tambah lagi 0,4. Ini kita taruh di 4. Lihat sini, coba. Nah, ini kan udah rata, berarti kita ambil yang sebelahnya lagi, kita buka, terus kita pasang, nanti diukur. Kalau udah 30-30, berarti semuanya kita bikin sisinya 30-30. Ya, jelas? Jelas. Nah, nanti kalian berdiri di kursi masing-masing, kemudian pasang seperti yang mulai dari pemasangan sampai melakukan pekerjaan dengan mesin milling. Ya, jelas ya? Ya, jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Ya, silakan dikerjakan. Terima kasih Pak. Ya. Nah, demikianlah video pembelajaran pada praktek teknologi kerja mekanik 1 pada job milling. Nah, untuk selanjutnya saran saya adalah mahasiswa dapat berinovasi terus dan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat sekarang ini. Demikian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.